Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan yang kemarin, yaitu masing-masing kelompok dikasih materi untuk menjelaskan dan menjelaskan bisa masing perwakilan bisa atau keseluruhan nggak apa-apa. Jadi bebas. Jadi langsung saja kelompok Aisyah. Baik, dimulai dari kelompok Aisyah. Dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aisyah akan menjelaskan tentang Jinayat ya. Jinayat adalah pembahasan mengenai tindak pidana hukum adat. Sanksi hukumnya seperti kisos, diat, dan kafar. Pembunuhan adalah penyerangan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan alat mematikan atau tidak. Macam-macam pembunuhan ada 3. 1. Pembunuhan sengaja, 2. Pembunuhan seperti sengaja, 3. Pembunuhan tersalah. Penganiayaan secara umum dibagi menjadi 2, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan berat. Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota badan. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan luka ringan. Sudah cukup. Baik, langsung ke kelompok yang kedua. Kelompok Fatimah. Baik, kelompok Fatimah akan menjelaskan tentang bab minuman keras. Coba dibuka dulu. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok kami yang bernama Fatimah, ingin menjelaskan minuman keras sama pencurian. Minuman keras atau disebut juga dengan homer, yang dapat menghilangkan akal pikiran manusia yang mengkonsumsinya, dan yang menjual dan memakainya hukumnya haram. Jadi kita sebagai pelajar tidak boleh menggunakan atau mengkonsumsi minuman keras. Pembahasan yang kedua, pencurian. Pencurian yakni mengambil harta milik orang lain tanpa diketahui oleh orang lain tersebut dengan menggunakan tipu daya, dan hukumnya juga pun haram. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas argumennya. Baik, lanjut ke kelompok Siti Khadijah. Kelompok Siti Khadijah menjelaskan tentang apa? Judulnya, materinya apa? Coba langsung dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu anak yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan umurnya. Hukum pernikahan menurut ulama berpendapat nikah ada 5, yaitu Hukum asalnya adalah hukum ini bagi seseorang yang tidak berdosa jadi berlaku bagi orang yang belum mampu menepati haknya, dan dia tidak khawatir dan ikut dalam perkiraan. haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dan tujuan menyakiti istrinya dan
Abu Nawas ya, kelompok Abu Nawas biasanya sudah di luar tanah. Enggak dilanjut. Depan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang hudud atau seksi. Seksi sama dengan simpan apabila ada pelaku membunuh salah satu seorang, maka hukumannya akan ditimpal. Apabila keluarga dari korban tersebut tidak terima, maka izin balas dendam membunuh juga itu tidak apa-apa, karena kalau itu diharapkan di Indonesia ya mainannya sama bencana. Jadi secara bahasa sukun itu adalah sebuah hukuman untuk seseorang yang sudah melakukan kesalahan, dan juga kesalahan itu bisa dikatakan kita seperti kita balikan atau kita balas dengan kesalahan tersebut, itu gak apa-apa di hukum Islam. Sedangkan kalau kita ikut dalam hukum negara, bahwa seperti contoh orang membunuh. Nah, orang membunuh itu kan sudah ada hukumannya di Undang-Undang Dasar. Sedangkan di Undang-Undang Dasar itu bahwasanya orang yang membunuh gak boleh dibunuh. Nah, jadi hukumannya adalah sebuah hukuman, yaitu sebuah penjara. Sedangkan di Islam itu gak apa-apa. Di orang yang dibunuh disesuaikan ya. Ya, disesuaikan. Kalau orang dibunuh, balasnya dibunuh. Oh iya. Terus ada lagi? Kemudian gimana sih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok. Baik, terima kasih atas argumen materi yang sudah disampaikan barusan. Terima kasih. Baik, sekarang lanjut pada sesi pertanyaan. Satu kalau Pak. Enggak, ada yang mau bertanya. Ya, enggak apa. Itu ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sekarang. Iya. Bagaimana hukumnya itu ada orang yang bertunangan. Ya. Setelah itu hamil masih belum akad, Iya. hamil di luar nikah. Setelah hamil dia itu akad, anaknya itu sah apa tidak? Oh iya. Bagus. Pertanyaan yang bagus. Kasih dulu tangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya pertanyaan begini. Hamil sebelum nikah, hamil duluan. Jadi hamil duluan, kemudian nikah. Apakah sah akad tersebut? Akadnya sah. Ya, poin pertama, akadnya sah. Yang kedua, jika anak yang dalam kandungan tersebut lahir masih hidup, maka ada 4 perkara. Yang pertama, anak tersebut tidak mempunyai nasab terhadap ayahnya. Kenapa? Lahir atau digauli sebelum akad. Bagaimana tersebut? Itu masih haram, masih dosa. Dengan catatan ketika sudah akad, yang keduanya suami dan istri wajib bertaubat kepada Allah. Tapi yang pertama, anak tidak nasab kepada orang tua laki-laki. Jadi tidak ada bin. Contoh, anaknya Muhammad. Anaknya Muhammad.
tidak pakai bil ayah, nasabnya langsung ke ibunya, jadi tidak mempunyai ayah. Kenapa? Ketika lahir atau ketika sebelum akad sudah hamil duluan, maka tidak nasab ke ayah. Sama halnya orang yang tidak mempunyai ayah, cuma mempunyai ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak tersebut jika yang pertama lahir di luar nikah cowok, kemudian mempunyai anak yang kedua yaitu sudah sah, sudah angkat, sudah resmi, mempunyai anak cewek namanya Fatimah. Maka Fatimah ini nanti ketika mau nikah, Muhammad ini tidak berhak menjadi wakil atau tidak berhak menjadi wali akad, wali nikah. Gimana? Tidak nasab, beda jalur. Jadi Muhammad ini nanti ketika Fatimah mau nikah, Muhammad tidak berhak untuk menjadi wali pernikahan. Yang ketiga, Muhammad ini tidak berhak mendapatkan ahli waris dari ayahnya atau ibunya. Tidak berhak menerima ahli waris. Kenapa? Sudah hamil di luar nikah. Seperti kejadian sekarang sudah banyak kejadian hal tersebut. Jadi seakan-akan anak tersebut tidak mempunyai ayah. Gimana hukumnya Ustaz? Akadnya sah tapi masih haram. Yang haram kedua orang tuanya. Anaknya tidak ikut campur. Ada yang mengatakan, oh ini anak zina, tidak. Oh ini anak zina, anak haram katanya. Bukan anak haram, orang tuanya yang melakukannya hal yang haram. Jadi anaknya tidak dikatakan anak haram, cuma orang tuanya yang melakukan dalam proses haram. Baik, sekian. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang-kurangnya mohon ya. Kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.